Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan seluruh pemirsa setia channel Kontemplasiku. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Khusus bagi yang baru pertama kali berkunjung, terima kasih telah membuka hati untuk merenung. Dan bagi yang telah lama menemani perjalanan ini, terima kasih atas setiap like, komentar, dan dukungan dari hati yang tulus. Apakah kita menyadari bahwa sejarah yang selama ini kita pelajari hanyalah sebuah dongeng yang telah disusun dengan hati-hati? Sebuah narasi yang diciptakan bukan untuk menceritakan kebenaran, melainkan untuk menjaga kekuasaan dan kontrol atas kita. Semua berawal dari sebuah peristiwa besar yang kita kenal sebagai Tahun Gajah, sebuah titik awal dari narasi besar yang telah dipelihara selama berabad-abad. Namun, saat tirai sejarah mulai terangkat, kita menemukan bahwa narasi tersebut hanyalah sebuah konstruksi, sebuah mitos yang diciptakan untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas umat. Di balik kisah heroik yang diajarkan, terdapat sebuah strategi canggih yang digunakan untuk mengendalikan pikiran dan perilaku kita. Salah satu metode yang paling efektif adalah dengan menciptakan sistem kasta terselubung, yang membedakan antara yang dianggap ulama dan awam, antara yang berilmu dan yang bodoh. Dengan label seperti ulama, kiai, al-mukarrom, atau Pak Haji atau Ibu Haji, mereka yang berada di posisi atas diberikan status istimewa, sementara yang lain diposisikan sebagai objek yang harus tunduk dan patuh. Lebih jauh lagi, ada upaya sistematis untuk menutupi pengetahuan dan membatasi akses terhadap ilmu pengetahuan. Dengan dalih bahwa ilmu duniawi tidak akan ditanyakan di akhirat, kita disarankan untuk menghindari pendidikan tinggi dan teknologi modern. Alat-alat canggih dianggap haram hanya karena dikembangkan oleh orang kafir, dan mereka yang mulai berpikir kritis atau mempertanyakan dogma dianggap sebagai murtad atau sesat. Fenomena ini tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga berlangsung hingga hari ini. Arab Saudi sebagai pusat spiritual umat Islam telah lama menjadikan ibadah haji sebagai sumber pendapatan utama. Pendapatan dari sektor ini mencakup biaya visa, akomodasi, transportasi, dan konsumsi jamaah yang secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 9 miliar dolar Amerika per tahun. Namun saat tirai sejarah mulai terangkat, kita menemukan bahwa fakta-fakta sejarah yang selama ini tertutupi mulai terungkap. Hal ini berpotensi menggoyahkan narasi resmi yang telah dibangun oleh kerajaan. Sebagai respons, pemerintah Arab Saudi meluncurkan Vision 2030, sebuah rencana ambisius untuk mendiversifikasi ekonomi yang sebelumnya sangat bergantung pada minyak. Sektor-sektor seperti pariwisata, hiburan, dan olahraga kini menjadi fokus utama, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sektor haji dan minyak. Namun perubahan ini membawa tantangan baru. Arab Saudi mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran menuju sekularisasi. Langkah-langkah seperti pembatasan pengaruh ulama, pelonggaran aturan sosial, dan promosi budaya modern menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menarik investasi asing dan meningkatkan citra internasional. Perubahan ini menuai kritik dari kelompok konservatif yang khawatir akan hilangnya identitas Islam negara. Secara ekonomi, Arab Saudi menghadapi tantangan besar. Pendapatan dari sektor minyak yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2025 diperkirakan akan terjadi defisit anggaran sebesar 27 miliar dolar Amerika akibat penurunan harga minyak dan produksi yang lebih rendah. Pada kuartal kedua 2025, produk domestik bruto atau PDB sektor minyak meningkat 3,8% per tahun. Namun masih belum cukup untuk menutupi penurunan harga minyak yang mencapai sekitar 15% tahun ini. Harga minyak saat ini berada di sekitar 65 dolar Amerika per barel, jauh di bawah ambang batas 90 dolar Amerika per barel yang diperlukan untuk menyeimbangkan anggaran negara. Di tengah perubahan sosial dan ekonomi ini, sebuah fenomena baru muncul, yaitu meningkatnya jumlah individu yang mengidentifikasi diri sebagai ateis atau agnostik. Meskipun sulit untuk mendapatkan data resmi, beberapa survei dan laporan menunjukkan bahwa jumlah individu yang tidak beragama atau ateis meningkat. Misalnya, sebuah laporan dari Atheist Alliance International mencatat bahwa lebih dari 6 juta orang di Arab Saudi mengidentifikasi diri sebagai non-religius. Fenomena ini mencerminkan perubahan dalam pola pikir generasi muda yang lebih terbuka terhadap ide-ide sekuler dan pluralis. Namun, individu-individu ini seringkali harus bersembunyi karena resiko hukuman yang berat bagi mereka yang dianggap murtad. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Arab Saudi, tetapi juga mulai merembet ke negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, sektor haji dan umroh juga menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Terbaru, pada 8 September, sebuah langkah mengejutkan diambil pemerintah.
Presiden melakukan perombakan kabinet. Salah satu keputusan terpenting adalah dilantiknya seorang menteri baru, Menteri Haji dan Umroh. Kini sebuah kementerian khusus resmi berdiri untuk mengurus urusan haji dan umroh. Pembentukan kementerian ini yang terpisah dari Kementerian Agama seakan menjadi bukti nyata betapa besar dan pentingnya bisnis haji dan umroh di Indonesia. Motif ekonomi di balik penyelenggaraan haji kini tidak lagi disembunyikan, melainkan dilembagakan. Hal ini semakin mengirati adanya penjajahan yang tersembunyi terhadap rakyat jelata yang dijerat dengan baju agama, di mana ibadah suci dijadikan komoditas ekonomi yang menguntungkan segelintir pihak. Namun di balik angka besar tersebut terdapat dugaan praktik korupsi yang melibatkan alokasi kuota haji. KPK telah menyita 2 rumah mewah senilai 6,5 miliar rupiah yang diduga berasal dari uang jasa jual beli kuota haji. Selain itu, perusahaan-perusahaan travel haji dan umroh juga mencatatkan laba yang signifikan. Misalnya, PT Arsi Buana Travelindo Tbk mencatatkan laba 16,06 miliar rupiah pada kuartal pertama tahun 2024. Dengan segala data dan fakta ini, kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa ibadah yang selama ini kita anggap sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, ternyata hanyalah sebagai komoditas untuk meraup keuntungan. Kita telah dijadikan objek dalam permainan besar yang melibatkan kekuasaan, ekonomi, dan kontrol sosial. Setelah semua data ini, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita akan terus menjadi objek dalam bisnis ini atau bangkit menjadi subjek yang berhak atas keyakinan kita sendiri? Jika Bapak Ibu belum subscribe, saya dengan tulus mengundang untuk bergabung. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang berani, utuh, dan penuh tanggung jawab. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.